Universitas Negeri Jakarta selenggarakan seminar bertema membedah dan menyempurnakan RUU Sisdiknas di Aula Gedung UTC Kampus UNJ Rawamangun, Jakarta Timur. Seminar itu merupakan kolaborasi antara Forum Rektor Indonesia atau FRI dengan program kerja bidang pendidikan dan para ahli bidang pendidikan dalam menyempurnakan RUU Sisdiknas tahun 2022. Rektor UNJ Profesor Komarudin menyebut pengembalian draft RUU Sisdiknas dari Badan Legislasi Komisi 10 DPR RI kepada pemerintah menjadi itikat baik untuk menyempurnakan kembali RUU Sisdiknas yang tengah digodok saat ini. Menurutnya, draft RUU Sisdiknas baru memiliki beberapa kelemahan terutama secara mendasar pada aspek landasan filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis sebagai landasan konstitusional. Profesor Komarudin berharap luaran yang dihasilkan dapat menjadi rekomendasi penyempurnaan dan melengkapi draft RUU Sisdiknas baru agar lebih komprehensif. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama UNJ Totok Bintoro menyebut sebagai kampus pendidikan, UNJ memandang perlu membedah RUU Sisdiknas untuk memberi masukan agar lebih komprehensif. Khusus di dalam rancangan undang-undang Sisdiknas ini, namanya Sistem Pendidikan Nasional. Siapa sesungguhnya subjek di dalam pendidikan ini? Tentunya adalah peserta didik atau siswa yang di dalam RUU ini disebut pelajar, termasuk juga mahasiswa dan pendidik yang didukung dengan satu sistem pendidikan nasional itu. Nah, oleh karena itu di dalam RUU ini harus betul-betul memuliakan siapa yang akan menghantarkan peserta didik ini menjadi sumber daya manusia unggul, yaitu pendidik. Nah, pendidik harus mendapat tempat yang terhormat, bagaimana statusnya, sebagaimana kualifikasinya, kompetensinya, pendidikan, profesinya, hingga kesejahteraannya harus terwujudkan dengan sangat baik. Profesor Panut Mulyono, mantan Rektor UGM periode 2017-2022 sekaligus Ketua Forum Rektor Indonesia menyebut RUU Sisdiknas harus dipersiapkan secara komprehensif dan mengakomodasi sebagai masukan terkait kesejahteraan pendidik dan pengaturan pendidikan pada bidang lainnya. Menurutnya, dukungan kesejahteraan pendidik dapat terus meningkatkan pengetahuan, pengalaman, dan dedikasi para pendidik. Bahwa RUU Sisdiknas yang sudah diajukan oleh pemerintah ke DPR itu sampai saat ini masih menimbulkan polemik ya, pro dan kontra. Nah, oleh karena itu Forum Rektor Indonesia melalui Pokja Pendidikan dan MBKM yang dipimpin oleh Pak Rektor UNJ Prof. Komarudin ini membuat acara untuk menggali masukan-masukan dari para pakar pendidikan, pelaku pendidikan secara komprehensif untuk nantinya setelah kami formulasikan kita serahkan ke pemerintah gitu ya. Pengamat pendidikan Satriawan Salim sekaligus Direktur P2G menyebut perlunya partisipasi bermakna dalam penyusunan RUU Sisdiknas baru. Satriawan Salim menyebut RUU Sisdiknas baru dapat memperhatikan kesejahteraan guru dan dosen, dan menurutnya hal ini justru berbeda dengan UU dosen dan guru yang menjadi acuan kesejahteraan pendidik saat ini. Nah, dari segi materi memang banyak catatan kami. Ya, di antara yang ramai itu adalah kami menyuarakan hak-hak guru dan dosen itu jauh berkurang, bahkan bisa dikatakan mendegradasi hak-hak guru dan dosen di dalam RUU Sisdiknas. Ini berbanding terbalik dengan Undang-Undang Guru Dosen. Kalau Undang-Undang Guru Dosen, Mas, khusus guru itu diatur di 6 pasal. Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sedangkan di RUU Sisdiknas hanya satu pasal saja, yaitu pasal 105, yang isinya pun juga terkandung di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang lama. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah berbicara tentang LPTK. Di Undang-Undang Guru Dosen di pasal 1 ketentuan umum itu masih di-mention tentang lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Tetapi di sini nggak ada satu ayat pun tidak membicarakan LPTK. Padahal LPTK adalah lembaga yang menghasilkan calon-calon guru. Nah, yang ketiga terkait tunjangan guru. Mas Menteri mengatakan bahwa tunjangan guru ASN nanti itu dilimpahkan ke Undang-Undang ASN. Persoalannya kemudian di Undang-Undang ASN tidak berbicara eksplisit tertulis mengenai tunjangan profesi guru atau dosen. Hanya berbicara tunjangan saja secara umum. Padahal di Undang-Undang Guru Dosen, tunjangan itu diperinci, Mas. Tunjangan profesi guru, dosen, tunjangan fungsional, tunjangan kehormatan, ya kan, dan maslahat lainnya. Nah, tetapi di Undang-Undang ASN tidak sespesifik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk guru
non ASN dalam hal ini swasta dilimpahkan ke Undang-Undang Ketenagakerjaan yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Ini bagi kami adalah cara pandang yang sangat keliru. Kenapa? Karena relasi antara guru dengan yayasan itu bukan seperti relasi buruh dengan pemberi kerja, pemilik modal, yaitu perusahaan. Yang mana mereka berlindung di bawah Undang-Undang Tenaga Kerja, bahkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sedangkan guru-guru di yayasan itu berlindung di bawah Undang-Undang Guru Dosen dan Undang-Undang Yayasan. Jadi relasi antara guru dengan yayasan bukan relasi industri seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan gitu. Kita sebetulnya mengapresiasi balik di DPR ya yang meminta menunda pemerintah untuk menyusun ulang RUU Sisdiknas itu. Cuma catatan saya yang perlu dilakukan lagi adalah bagaimana pemerintah harusnya membentuk tim nasional ya RUU Sisdiknas. Siapa tim nasional akademiknya? Ambil dari berbagai ahli perguruan tinggi. Libatkan berbagai stakeholder pendidikan. Jangan eksklusif. Jangan orangnya itu lagi, dibuka ke publik. Isu-isu apa yang penting yang itu harus ada di dalam naskah akademik ya dari sisi filosofi, sosiologis, yuridis yang baik, yang benar. Kemudian disusunlah RUU berdasarkan naskah akademik ini. Jangan sampai naskah akademiknya ke sini, naskahnya ke sono. Itu nggak boleh terjadi. Dan hari ini saya lihat RUU sekarang dengan naskah akademiknya ya kurang matching. Nah, oleh karena itu dibentuklah ya tim nasional RUU Sisdiknas ini, diambil dari berbagai stakeholder termasuk perguruan tinggi di dalamnya, kemudian dibuka ke publik. Ya, ke berbagai stakeholder pendidikan itu mana norma-norma di dalam penyusunan RUU ini yang misalnya perlu penguatan di dalam 3 undang-undang yang disebut oleh pemerintah itu. Mana yang perlu penguatan, mana yang harus diganti normanya gitu ya. Jangan sampai salah mengganti norma. Yang akhirnya sekarang seperti sekarang, apa yang terjadi? Ya, di mana-mana banyak kritik terhadap RUU ini. Jadi saya harap pemerintah segera membentuk tim nasional RUU Sisdiknas didukung oleh DPR RI. Kita melihat juga banyak hal-hal yang bagus yang sudah dimasukkan dalam undang-undang, tapi beberapa hal yang mendasar, terutama dalam kaitan dengan kesejahteraan guru dan dosen ini perlu diperbaiki benar dibandingkan dengan draft yang ada sekarang. Ya, harapan kita forum ini memberikan semua masukan selugas mungkin, seluas mungkin, seikhlas mungkin, dan kita tidak ingin bahwa undang-undang itu tidak dibahas atau tidak diadakan, karena undang-undang Sisdiknas kita sudah berumur 19 tahun, tidak sudah pantas kita perbaiki, dan tren di sekitar kita, ekosistem kita bergerak dengan cepat, dan rasanya tidak cukup lagi instrumen-instrumen yang lama untuk menghadapinya. Karena itulah instrumen yang baru dengan undang-undang baru ini diperlukan, tapi hati-hati, jangan hal yang sudah baik dicapai dikurangi atau bertahan saja. Kalau bertahan saja untuk apa diganti undang-undang? Jadi harusnya lebih menjanjikan kepada profesionalitas yang lebih baik, melakukan akses yang lebih luas, mutu yang lebih prima, dan itu didukung oleh kesejahteraan yang baik yang memberi martabat, dan postur guru itu menjadi impian dari orang untuk yang punya cita-cita untuk mendidik anak bangsa untuk menjadi guru karena mulia, bermartabat dan sejahtera. Itu saja dari saya.